Ini adalah Harbin, ibu kota provinsi dan kota terbesar di Provinsi Heilongjiang, Republik Rakyat Cina. Terletak lebih dari 1.000 km timur laut dari Beijing dan hampir 6.000 km timur dari Moskow. Harbin bukanlah Rusia, Ukraina, atau bahkan bagian dari Eropa. Tapi Harbin tidaklah seperti proyek palsu Cina lainnya, seperti replika Menara Eiffel di Tianjin atau Suzhou, kota dengan salinan persis menara jembatan London. Banyak rumah bergaya Rusia kuno di sini adalah asli, awalnya dibangun oleh orang-orang Rusia dan baru saja direnovasi atau dibangun kembali seperti dahulu kala. Harbin adalah sebuah keunikan, sebuah kota di Cina dengan karakter yang autentik. Kota ini menjadi tempat tinggal bagi populasi terbesar orang-orang Rusia di luar Rusia. Terdapat etnis minoritas Rusia yang telah tinggal di Cina sejak abad ke-17. Orang Tionghoa Rusia diperkirakan berjumlah sekitar 16.000 orang dan sebagian besar terkonsentrasi di provinsi utara Cina. Jadi, mengapa orang-orang Rusia ada di sini? Mengapa mereka meninggalkan segalanya? Mari kita mulai dari awal. Wilayah Harbin pada awalnya sebagian besar adalah pedesaan hingga abad ke-19, dengan sekitar 10 desa dan sekitar 30.000 penduduk di kota saat ini. Meskipun demikian, orang telah tinggal di sini setidaknya sejak tahun 2200 sebelum Masehi, selama lebih dari 4.000 tahun. Wilayah ini mungkin akan lebih berkembang saat ini jika tidak untuk serangan dinasti Jin yang dihancurkan sepenuhnya oleh penaklukan Mongol yang dimulai pada tahun 1211. Bagaimana orang Rusia bisa sampai di sini? Hal ini terkait dengan sejarah hubungan antara Kekaisaran Rusia dan dinasti Qing Cina. Pada abad ke-17, tawanan perang Rusia dibawa ke Cina pada masa dinasti Qing dan dimasukkan ke dalam beberapa divisi militer Cina. Ini adalah awal dari kehadiran orang Rusia di wilayah ini. Pada tahun 1896, Kekaisaran Rusia mendapatkan konsesi dari dinasti Qing untuk membangun jalur kereta api timur Cina, yang melewati wilayah Manchuria di timur Laut Cina. Harbin dipilih sebagai basis administrasi jalur kereta api tersebut, dan ini menjadi awal dari kedatangan orang Rusia dalam jumlah yang signifikan. Selama Revolusi Rusia tahun 1917, sejumlah besar pengungsi Rusia melarikan diri ke Cina, terutama ke kota Harbin, dalam upaya untuk melepaskan diri dari ketidakstabilan politik, kesulitan ekonomi, dan penganiayaan yang terjadi di Rusia pada saat itu. Kota Harbin pada masa itu telah berkembang menjadi kota besar dan menjadi pusat perekonomian Cina Timur Laut, serta memiliki pengaruh kuat dari budaya Rusia. Kota Harbin pada masa itu sangat mirip dengan kota-kota yang terdapat di daratan Rusia, dengan pengaruh yang kuat dari bahasa Rusia, arsitektur, dan agama Kristen Ortodoks Rusia. Kehadiran komunitas Rusia yang sudah ada sebelumnya di Harbin juga memudahkan integrasi pengungsi Rusia yang baru tiba ke dalam masyarakat setempat. Para pengungsi Rusia yang tiba di Harbin membawa dengan mereka kekayaan budaya dan pengetahuan yang beragam, yang kemudian berkontribusi pada perkembangan budaya dan ekonomi kota tersebut. Mereka membentuk komunitas yang kuat di Harbin dan berperan penting dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya kota. Kehadiran komunitas Rusia di Harbin juga memberikan warna tersendiri bagi kota tersebut, menciptakan lingkungan multikultural yang unik di Cina Timur Laut. Pengaruh budaya Rusia masih terasa hingga saat ini di Harbin, dan kota tersebut tetap menjadi salah satu pusat budaya dan sejarah yang penting di Cina. Setelah berdirinya Uni Soviet pada tahun 1922, sebagian besar pengungsi Rusia yang berada di Cina tidak memiliki kewarganegaraan dan akhirnya meninggalkan Cina untuk menetap di negara lain yang menawarkan lingkungan politik yang lebih stabil dan peluang ekonomi yang lebih baik. Namun, sejumlah kecil pengungsi Rusia memilih untuk tetap tinggal di Cina. Setelah berdirinya Republik Rakyat Cina oleh Partai Komunis Cina pada tahun 1949, sebagian dari pengungsi Rusia yang tinggal di Cina diberikan kewarganegaraan Cina.
Meskipun mayoritas orang Tionghoa Rusia masih bisa berbicara bahasa Rusia, mereka juga fasih berbahasa Mandarin dan telah berasimilasi sepenuhnya dengan masyarakat umum Cina. Mayoritas komunitas Tionghoa Rusia di Cina juga banyak mengadopsi nama tradisional Tionghoa dalam upaya akulturasi dengan penduduk Cina di sekitarnya. Mereka telah berintegrasi dengan baik dalam masyarakat Cina dan berkontribusi pada berbagai bidang kehidupan di Cina, termasuk ekonomi, budaya, dan sosial. Pengaruh budaya Rusia masih terasa di kalangan komunitas Tionghoa Rusia di Cina, namun mereka telah berhasil memadukan identitas Rusia dan Cina dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini mencerminkan keragaman budaya dan kemampuan untuk beradaptasi yang kuat dalam masyarakat Cina yang multikultural. Masyarakat Tionghoa Rusia memiliki kekayaan budaya yang unik dengan menggabungkan tradisi agama Kristen Ortodoks Rusia dan budaya Tionghoa. Mereka merayakan banyak hari raya keagamaan Kristen seperti Paskah, Natal, dan Pentakosta, namun juga tetap mempertahankan tradisi dan adat istiadat Tionghoa. Dalam hal kuliner, masakan Tionghoa Rusia terkenal dengan keunikan dan keragaman. Mereka menggabungkan masakan tradisional Rusia dengan pengaruh dari kelompok etnis Tionghoa lain di sekitarnya. Roti dan kue kering menjadi makanan yang populer dikonsumsi oleh komunitas Tionghoa Rusia, seringkali disajikan dengan hidangan gorengan dan makanan penutup tradisional Rusia. Dengan begitu, masakan Tionghoa Rusia menjadi perpaduan yang menarik antara dua budaya yang berbeda namun tetap harmonis dalam menciptakan cita rasa yang unik dan lezat. Hal ini juga mencerminkan keberagaman dan toleransi antar budaya yang ada di Rusia. Pada pintu masuk toko, kita dapat melihat beberapa tanda dalam bahasa Rusia dan Cina yang mencerminkan perpaduan budaya yang kaya di daerah tersebut. Keanekaragaman budaya yang ada di wilayah ini tercermin dalam beragamnya bahasa, tradisi, dan kebiasaan yang ditemui di sepanjang perbatasannya. Dengan wilayah yang begitu luas, seseorang mungkin memerlukan banyak waktu untuk benar-benar menjelajahi dan memahami keindahan dan kekayaan budaya. Namun, setiap langkah yang diambil dan setiap pengalaman yang ditemui di wilayah ini akan membawa kita lebih dekat kepada pemahaman yang lebih dalam tentang perpaduan budaya yang unik dan menarik. Di Harbin, Cina, terdapat beberapa masjid yang melayani komunitas Muslim yang tinggal di sana. Sebagai salah satu kota terbesar di Cina dengan sejarah yang signifikan dalam kedatangan komunitas Muslim dari berbagai belahan dunia, Harbin membanggakan keberadaan masjid-masjid yang menjadi pusat aktivitas Islam di kota ini. Pada tahun 2010, di Harbin, Heilongjiang, Cina, memiliki 52.100 umat Muslim, yang setara dengan 0,04% dari total populasi Provinsi Heilongjiang, yang juga adalah rumah bagi sejumlah kecil warga Tionghoa Hui yang secara tradisional menganut Islam. Masjid Daowai atau dikenali sebagai Masjid Harbin adalah sebuah masjid terletak di daerah Daowai, Harbin, Heilongjiang, Cina. Masjid ini merupakan masjid terbesar di Northeast Cina dan menerima kira-kira 100.000 pengunjung Muslim dari Cina serta dari Asia Tengah, Malaysia dan lain-lain. Masjid Daowai mula dibina pada tahun 1837 dan telah mengalami beberapa siri pengubahsuaian dan pembaikan. Ia diubahsuai pada tahun 1897 ketika era dinasti Qing, dan kemudian diperbaiki semula pada tahun 1935 oleh komuniti Muslim tempatan pada tahun 2003. Sebuah tambahan baru telah dibina di samping masjid utama. Masjid ini direka bentuk mengikut gaya seni bina Islam yang klasik. Ia mempunyai menara nan tinggi, kubah hijau besar dan ukiran indah pada dinding dan tingkap di dalam masjid. Terdapat sebuah mimbar yang besar dan ruang sholat yang luas untuk menampung jemaah yang ramai. Masjid Daowai memainkan peranan penting sebagai pusat ibadat dan kegiatan sosial bagi komuniti Muslim di Harbin. Ia bukan sahaja menjadi tempat untuk menunaikan sholat, tetapi juga menjadi tempat untuk belajar agama Islam dan menyambut perayaan seperti Hari Raya.
Masjid Harbin Xiangfang. Terletak di distrik Xiangfang Kota Harbin, Masjid Xiangfang dibangun pada tahun 1905. Masjid ini pernah dikotori oleh pengawal merah selama periode revolusi kebudayaan, 1966 hingga 1976, dan digunakan kembali pada tahun 1990. Masjid ini meliputi area seluas kurang lebih 1.600 meter persegi, dan dengan luas bangunan 225,33 meter persegi. Bangunan utama masjid meliputi aula utama, pemandian, dan ruang imam. Aula utama menempati area seluas 87 meter persegi. Ini adalah ruang ibadah masjid terbesar di Provinsi Heilongjiang yang menampilkan gaya arsitektur Arab. Masjid Xiangfang adalah atraksi Muslim yang terkenal di Harbin. Banyak umat Islam setempat datang ke sini untuk beribadah, dan merpati sering terlihat di alun-alunnya. Masjid ini merupakan salah satu tempat untuk belajar tentang sejarah dan budaya Islam di kota Harbin. Harbin dikenal sebagai kota es Cina karena suhu musim dingin yang sangat dingin, yang bisa turun hingga minus 40 derajat Celcius. Kota ini sering dijuluki sebagai Moskow Timur atau Paris Timur, karena pengaruh arsitektur Rusia dan Eropa Timur yang kental di sana. Harbin memiliki campuran unik dari pengaruh Cina, Rusia, dan Jepang, menjadikannya kota yang benar-benar istimewa di Cina. Salah satu landmark paling terkenal di Harbin adalah Katedral St. Sophia, yang dibangun mulai tahun 1907. Katedral ini merupakan gereja Ortodoks Timur terbesar di Timur Jauh, dan telah menjadi salah satu tempat yang sangat populer untuk dikunjungi di Cina. CNN bahkan menobatkannya sebagai salah satu dari 40 tempat terindah yang patut dikunjungi di Tiongkok. Kombinasi arsitektur yang megah dan sejarah yang kaya membuat Katedral St. Sophia menjadi daya tarik yang menarik bagi wisatawan yang mengunjungi Harbin. Zongyang Dajie, Jalan Pusat, adalah salah satu jalan pejalan kaki terpanjang di Asia yang menawarkan pengalaman unik di Harbin. Dibangun pada tahun 1898, jalan ini dulunya dikenal sebagai Jalan Cina, namun sekarang menjadi tempat terakhir di mana Anda bisa melihat sentuhan budaya dan arsitektur Rusia di kota ini. Saat Anda berjalan di sepanjang Zongyang Dajie, Anda akan disajikan dengan pemandangan bangunan bersejarah yang memikat dan atmosfer yang khas. Salah satu hal yang tidak boleh dilewatkan saat mengunjungi Zongyang Dajie adalah mencoba es loli atau Bingun dalam bahasa Cina. Es loli ini merupakan camilan yang populer di Harbin, yang menyegarkan di musim panas dan menjadi favorit penduduk setempat saat musim dingin tiba. Ada sesuatu yang istimewa tentang menikmati es loli di tengah cuaca yang sangat dingin, di mana Anda bisa merasa rileks dan menikmati sensasi unik dari es yang langsung meleleh di mulut Anda. Ini adalah pengalaman yang tidak boleh dilewatkan ketika berkunjung ke Harbin. Dari Zongyang Dajie, Anda dapat melewati penyeberangan pejalan kaki bawah tanah ini, tepat ke Sungai Harbin, Sungai Songhua. Jalur pejalan kaki Sungai Songhua adalah kawasan favorit di Harbin. Ada nuansa yang sangat lokal di dalamnya. Malam yang sempurna bagi penduduk Harbin setempat adalah menikmati cuan, atau daging panggang yang dipanggang dengan tusuk sate, dan berjalan-jalan di sepanjang area ini. Harbin memiliki daya tarik yang luar biasa, terutama saat malam tiba ketika tempat-tempat di kota ini diterangi cahaya yang menciptakan suasana yang magis. Jalan pejalan kaki terpanjang di Asia, Zongyang Dajie, memberikan pengalaman yang istimewa bagi pengunjung yang ingin menikmati pemandangan malam yang memukau sambil berjalan-jalan. Anda dapat menghabiskan berjam-jam di sini menikmati keindahan dan keajaiban yang ditawarkan oleh jalan ini. Perbandingan antara Harbin di musim dingin dan musim panas sangat kontras, tetapi keduanya memiliki daya tarik yang unik. Sun Island,
Sebuah taman seluas 3.000 hektar di tepi utara Sungai Songhua, menawarkan lebih dari 20 tempat pemandangan berbeda, termasuk kuil yang indah. Pulau ini adalah contoh yang sempurna dari keindahan alam Harbin yang beragam. Harbin adalah perpaduan budaya yang menakjubkan, dengan pengaruh Rusia dan Cina yang menciptakan atmosfer yang keren dan unik. Meskipun merupakan kota metropolitan yang kuno, tempat-tempat di Harbin seperti Zhongyang Dajie, Sun Island, dan tepian sungai memiliki ukuran yang besar namun tetap memukau dan tidak membuat Anda merasa kewalahan. Pesona lokal kota ini, yang mencerminkan budaya Tiongkok regional, memberikan sentuhan khusus yang tidak dapat ditemui di kota-kota besar lainnya seperti Shanghai dan Beijing. Kombinasi antara kebesaran ruang dan pesona lokal menjadikan Harbin sebagai tempat yang menakjubkan untuk dikunjungi, di mana Anda benar-benar dapat merasakan kesejukan dan betah berlama-lama di sana. Katedral St. Sophia, yang merupakan gereja ortodoks terbesar di Timur Jauh. Bangunan ini tidak hanya menjadi pusat kegiatan keagamaan, tetapi juga simbol kuat dari pengaruh Rusia di kota ini. Katedral St. Sophia telah menjadi salah satu daya tarik utama bagi wisatawan yang berkunjung ke Harbin. Selain Katedral St. Sophia, jejak pengaruh Eropa dan Jepang juga dapat ditemukan di banyak bangunan di kota ini, seperti Central Street, Pedestrian Street, dan Taman Stalin. Central Street terkenal dengan arsitektur bergaya Eropanya, sementara Taman Stalin mencerminkan kehadiran budaya dan gaya hidup Jepang di Harbin. Dengan demikian, Harbin tidak hanya menjadi tempat bagi berbagai budaya yang bertemu, tetapi juga merupakan titik temu dari sejarah yang kaya dan warisan yang beragam, yang terus memikat pengunjung dari seluruh dunia. Festival Es dan Salju Internasional Harbin tahun ini membutuhkan 170.000 meter kubik es yang diambil dari Sungai Songhua oleh lebih dari 100 pekerja. Para pekerja ini bekerja keras selama berjam-jam di atas es setiap hari pada minggu-minggu sebelum festival, memotong ribuan keping es setiap shift 12 jam. Festival Harbin menampilkan istana berkilauan dan pemandangan fantastis yang dipahat dari es. Selama bertahun-tahun, festival ini telah menarik jutaan orang ke Harbin, salah satu kota terdingin di Cina, untuk menikmati pemandangan dan pengalaman yang luar biasa. Salah satu tempat yang paling populer di festival ini adalah Dunia Es dan Salju Harbin. Mirip dengan sebuah Disneyland yang beku, pengunjung dapat menjelajahi kastil-kastil es yang megah, patung-patung kartun yang menggemaskan, dan berpartisipasi dalam berbagai olahraga dan aktivitas salju di sana. Selain Dunia Es dan Salju Harbin, ada juga pameran patung-patung es dan salju yang menarik di Pulau Matahari serta pertunjukan lentera es yang memukau di Taman Shaolin. Semua ini membuat Festival Es dan Salju Harbin menjadi pengalaman yang luar biasa bagi pengunjung dari seluruh dunia yang ingin menikmati pesona musim dingin yang unik dan mengesankan. Selain keindahan pemandangannya, kota Harbin juga terkenal dengan kuliner yang menggugah selera. Salah satu hidangan khasnya adalah Harbin Baozi, dumpling yang bisa disajikan dikukus atau digoreng dan diisi dengan berbagai kombinasi bahan seperti daging babi, kol, dan bawang. Ini adalah makanan wajib untuk dicicipi saat mengunjungi kota ini. Tak hanya itu, Harbin juga dikenal dengan roti ala Rusia yang berat, serta kue-kue bergaya Eropa yang menggoda selera. Tak ketinggalan, hidangan seperti ayam rebus dengan jamur dan berbagai rebusan lainnya juga menjadi favorit di kota ini. Bagi yang mencari makanan halal, Harbin juga memiliki banyak pilihan. Kehadiran banyak penduduk Muslim di kota ini membuat mudah menemukan makanan halal yang lezat dan bervariasi. Dengan beragamnya pilihan kuliner yang menggoda di Harbin, setiap pengunjung pasti akan menemukan sesuatu yang memuaskan lidah mereka. Salah satu pencapaian arsitektur yang memukau di kota Harbin adalah Gedung Opera Harbin,
yang dirancang oleh arsitek terkenal M.A. Yansong. Dengan desain futuristiknya yang mencolok dan fasilitas modernnya, gedung ini telah menjadi sebuah landmark budaya yang menonjol di kota ini. Gedung opera ini memiliki dua aula utama yang mengesankan. Pertama adalah Grand Theater yang mampu menampung hingga 1.600 penonton, menyajikan pengalaman teater yang megah dan mewah. Selain itu, terdapat juga Small Theater yang lebih intim dengan kapasitas 400 penonton, cocok untuk pertunjukan yang lebih kecil dan eksklusif. Tidak hanya itu, gedung ini juga menawarkan keunikan lain dalam bentuk atap yang dapat diakses oleh publik. Dari sini, pengunjung dapat menikmati pemandangan indah kota Harbin yang memukau, menambah pengalaman yang tak terlupakan saat mengunjungi gedung opera Harbin. Dengan keindahan desainnya dan fasilitas yang lengkap, gedung opera Harbin tidak hanya menjadi tempat untuk pertunjukan seni yang luar biasa, tetapi juga destinasi wisata yang menarik bagi pengunjung yang ingin mengagumi keindahan arsitektur modern. Cobalah menuangkan air panas ke udara. Air panas tersebut akan langsung berubah menjadi bunga es, menciptakan pemandangan yang menakjubkan dan unik. Pengalaman ini akan menambah kesan magis dari kunjungan Anda ke kota salju Cina. Berjalan-jalan di Central Street tidak hanya menawarkan pemandangan yang indah tetapi juga memberikan wawasan tentang sejarah dan budaya Harbin. Saatnya kita mengakhiri petualangan hari ini. Semoga Anda menikmati eksplorasi kita di kota Harbin, ibu kota provinsi Heilongjiang di timur Laut Cina. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar dan saran di bawah ini. Share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten seru selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.